لا حول ولا قوة إلا بالله وبالسند الناسب إلى قائل في صاحب الكتاب الشيخ بن عبد العزيز الذي لا نفعنا الله به وبمنه وبركاته في الدين والدنيا والآخرة وآله ومشايخه ومشايخنا ورسولنا ولكل علم والإكرام أن الله يتبشر بالرحمة والمغفرة ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله وحكي أنه كان في كسرى رجل تاجر في التدريب قالوا له أتية فلا وكان من السلوة فلم يقنع سوى صديق يسجد أو غضب فلما كان يوم الشراء صلى الصبح في جامع عمرو بن العاص ومن عادة هذا الجامع لا يدخل النساء إلا في يوم عاشوراء لأجل الدعاء ووقف يدعو مع جملة الناس وهو بمعزل عن الناس فجاءت إبراهيم ومعها أطفال فقالت يا سيدي سألتك بالله لما فقدت عني وأرسلتني بشيء أستعين به على وجود هذه الأطفال أقد مات وما ترك له شيئا وأنا شريفا لا أعرف أحدا أقصد وما خرجت في هذا اليوم إلى أن أمرتي أخرجتني إلى بذل وجهي وليس لي عادة بذلك وحكي dan dihikayatkan anak kana di Misr pernah terjadi di Mesir rajulun tajir bil tamri seorang laki-laki pengusaha kurma qalu lahu atiyah itu khalaf dia dikenal dengan nama Atiyah bin Khalaf pengusaha tajir wa kana min ahli sarwati dan dia termasuk orang yang terpenuhi segala adat hidupnya. Summa fatara kemudian jatuh miskin wa lam yaqrabu siwa saubin yasrul auratahu tidak ada yang tersisa padanya kecuali satu baju yang menutupi auratnya. Falamma kana yawm Asyura shalla subha fi jami'i Amr bin al-As. Tatkala datang hari Asyura tanggal 10 Muharram ia sholat subuh di masjid Jami' Amr bin al-As
Saya alhamdulillah bisa ya hadir dan sholat di masjid ini, Masjid Amr bin As di Mesir, ya, berkesempatan waktu itu. Wa min adati nazil jami'i yang la yadkhulun nisa illa fi yawmin Asyura li ajli du'a. Ada kebiasaan masjid jami ini, tidak ada yang masuk ke dalam masjid itu wanita kecuali pada hari Asyura saja. Li ajli du'ai, karena mengharapkan doa yang dibuat oleh masjid Jami. Amr bin As itu sahabat Nabi, orang Mesir, berdakwah di Mesir, dan masjidnya sampai sekarang masih ada. Ya, maka dia sholat subuh. Fawaqafa, maka dia berdiam, dia umamatul nas, ikut berdoa bersama halayak ramai. Wa huwa bima'zilin nas, dan dia jauh dari tempat wanita, ya. Jadi terpisah antara tempat laki dan perempuan. Padahal imra'atu wa ma'aha atfal, menjumpai dia seorang wanita dan bersama wanita itu beberapa anaknya. Faqalat ya sayyidi sa'altu qabilna, wahai tuanku, aku mohon kepada engkau atas nama Allah. Lima fawaita'ani wa hadzalat wa hadzalatani bisyai'in asta'inu bihi ala kunti hazil al-fatih. Ya, aku mohon kepada engkau karena Allah atas apa yang kau bisa memberi pertolongan kepadaku, dan kau memberikan keutamaan kepada dengan sesuatu yang aku bisa meminta tolong dengan pemberian itu untuk makanan pokok anak-anakku ini. Fakat mata aku sudah meninggal ayah anak-anak ini. Wa mata aku syaitan, dan tidak ada yang ditinggalkan, yang diwariskan sedikit pun. Wa ana syarikan la a'rifu ahadan maqsuduh. Aku adalah seorang syarifah. Syarifah dua kemungkinannya, karena di Mesir itu sama dengan di Indonesia. Syarifah itu adalah wanita yang masih terhubung sanadnya dengan Rasulullah. Jadi kalau laki disebutnya Habib, kalau perempuan disebutnya Syarifah. Atau makna yang kedua, syarifah itu adalah saya ini suami meninggal, tapi saya seorang istri yang menjaga harga diri, kira-kira seperti itu. Walau ada maksud, dan aku tidak mengetahui seorang pun aku bisa menyampaikan maksudku ini. Wa ma kharajtu fi hadzal yawmi illa an tadurratin ahwajatni ila badri wajhi wa laysa li hadatun bidzalika. Dan tidak pernah aku keluar, ya, dan tidaklah keluarku hari ini kecuali karena darurat, agar bisa memenuhi di dalam, ya, keperluan itu. Walaysa li hadatun bidzalika, yang bukan kebiasaanku yang demikian. Jadi orang ini sudah, wanita ini tahu ini orang tajir, ini orang kaya. Tapi wanita itu tidak tahu kalau laki-laki ini sudah bangkrut.
Yang dia punya cuma baju yang dipakai. Faqala rajulu fi nafsi, maka berkata laki-laki itu pada dirinya sendiri, ana ma amliku syai'an wa laysa li maymunana, aku tidak memiliki sedikit pun apapun dan tidak ada bagi kecuali pakaian yang dipakai. Walain khalaqtuhu, apabila aku lepas bajuku ini, in khasafat aurati, maka akan terbuka auratku. Wa in radatuha fa ayyuhu zibli inda rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apabila aku menolaknya, apa yang jadi alasan nanti di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kalau dilihat dari ujung kalimat ini, kalau aku menolaknya, apa yang aku jawab nanti pada Rasul? Berarti ini keturunan Syarifah ini adalah keturunan Rasulullah SAW. Minta tolong, dia gak punya apa-apa, dia tahunya kalian cuma baju ini. Kalau saya lepas, habis, berarti saya telanjang. Kalau saya tidak berikan, nanti ketemu Rasulullah mau apa saya? Jawabnya apa? Faqala, maka menjawab si laki-laki tadi kepada Syarifah, izhabi ma'i hatta u'tika syai'an, berangkatlah bersamaku sehingga aku bisa memberikan kepadamu sesuatu. Padahal rumah ila manzilihi, maka aku berangkat ya pada aku rumah ila manzilihi, ya aku pada aku ya. Maka berangkat wanita itu bersama laki-laki ila manzilihi, ke rumah ya si tajir itu tadi. Ya, maka dia terhenti di depan pintu. Dia masuk ke dalam rumahnya dan dia lepaskan pakaiannya. Ya, dan dia melengkapi dengan akhlak, ya, dengan sesuatu yang ada pada dirinya. Sumana wala tahu, ya, sumana wala tahu min syakil baik. Kemudian wanita itu menerimanya pakaian itu dari salah-salah pintu rumahnya. Faqalat, maka Syarifah itu mengatakan, Al-basat Allahu min hilalil jannati, mudah-mudahan Allah akan memakaikan pakaian untukmu, pakaian dari surga. Wala ahwaja fi baqi kubrika ila mudin, wala ahwaja fi baqi kubrika ila hadis, dan tidaklah engkau akan membutuhkan yang pada sisa umurmu pada siapa juga. Artinya Allah mudah-mudahan mencukupi segala sesuatu sepanjang sisa umurmu. Fabariha bi du'aina, maka senanglah si tajir ini tadi dengan doa Syarifah. Wa Allah, kemudian dikuncinya ini. Wa dakhala baitahu yadhkuru Allah ta'ala ila baiti tsumana. Ia masuk ke dalam rumah, dia berzikir kepada Allah sampai malam. Tsumana, kemudian ia tertidur. Farha fil manami awra'a lam yarahuna ahsana minha, maka ia bermimpi di dalam tidurnya awra'a, beberapa bidadari, lam yarahuna ahsana minha, yang belum pernah ada yang lihat
orang-orang yang mampu melihat keindahan, kecantikan wanita melebihi darinya. Wa biyadiha tafa'at ya fat'atarat ma baina as-sama'i wal ardh, dan di tangannya ada sesuatu yang membuat semerbak, membuatnya wangi di antara langit dan bumi. Fana walatu tafa'atan fakasarna fakhraja minha kullatun min kullatil jannah. Maka aku menggapainya tapak ya, dan dibukanya, maka keluar ya dari tapak air dari bingkisan itu kullatun min kullatil jannah, satu pakaian di antara pakaian-pakaian surga. Lalu sambungan dunia yang belum pernah ada kesamaannya, udah jannah itu dengan dunia, wa ma fiha, dan yang ada di muka bumi. Fa'al basqul kullata wa jalastu fi hijriha, maka aku gunakan, aku pakai baju tersebut dan aku duduk yang berdekatan dengannya. Faqala man anta, faqala maka bertanya ya si tajir ini tadi, man anti, kau ini siapa? Faqala, maka menjawab wanita itu, ana Asyura, ya menjawab bidadari itu, ana Asyura, akulah Asyura, wa zawjan kafir jannah, aku adalah istri di dalam surga. Faqala fabima itu ladika, maka si tajir itu bertanya, dengan apa aku bisa mendapatkan sedemikian itu? Faqala bidakwatil tilkal miskinatil armadati wal aitamin ladzi ahsanta ilaihi bil amsi, dengan doa seorang wanita miskin, seorang janda, dan anak-anak yatim yang kau telah beri kepadanya kemarin. Itulah yang menyebabkan aku menjadi istri dan aku bisa memberikan baju surga. Fadhawa, maka terbangun dia. Wa indahu minasy-syururi ma la ya'lamu illallah ta'ala, dan ada di sampingnya, di samping tempat tidurnya, ma la ya'lamu illallah ta'ala, sesuatu yang tidak mengetahui kecuali Allah saja. Apal apa min ini makna, dan itu menjadi sebuah kotak yang bagus ya, dari bagusnya tempat daerah. Pada waktu wasallam rakatain syukran lillahi, maka pada waktu ya, maka aku berwudu, wasallam rakatain ya, salat 2 rakaat syukran lillahi ta'ala, sebagai syukur kepada Allah Ta'ala. Tsumma rafa'a tarfahu ila samai, kemudian dia mengangkat pandangannya ke langit. Faqala, saya dia mengatakan, ilani in kana manami haqqan, wahai Tuhanku, seandainya mimpiku ini benar, wa hadhihi zawjati fil jannati, dan wanita ini, bidadari ini adalah istriku kelak di dalam surga, faqbidni ilaih, genggamlah aku, sambunglah umurku untuk bisa aku menghadap. Panas tatamal kalam hatta ajaba biruhi ila daris salam, maka tidak sampai sempurna perkataannya ya, Allah menyegerakan
sehingga ruhnya menuju Darussalam, menuju surga. Jadi ketika dia minta fakir dipilih, cabutlah umurku agar aku bisa kembali. Tidak lama kemudian mati berarti. Bapak Ibu sekalian, ini terjadinya di Mesir. Ya, sampai sekarang masih ada ya Mesirnya, bahwa ibu bisa ke sana, bisa hadir, dan itulah salah satu cerita yang ada di sekitar Masjid Amr bin Auf ini. Yang kedua, ini memberikan kejelasan bahwa Yaum Asyura tanggal 10 Muharram bukan cuma sekadar penanggalan. Jadi 10 Asyura bukan cuma sekadar penanggalan, bukan cuma sekadar ritual yang orang-orang mau berpuasa, mau memberikan sumbangsi kepada orang lain. Tetapi memang ya hari itu adalah hari kemuliaan di mana doa itu diterima. Kalau kita berat ya, nggak punya apa-apa, cuma punya baju yang kita pakai, nggak mungkin kita memberikannya di tengah jalan karena pulang melarikan bulan. Dibawa ke rumah, dibuka pintunya sedikit, dibuka bajunya, dikasih bajunya. Maka dengan dijual baju gamis itu bisa memberi makan anak-anaknya. Tidak jauh dari Masjid Amr bin Auf ada Masjid Sayyidah Nafisah. Sayyidah Nafisah itu cucu Rasul. Imam Syafi'i salah satu gurunya adalah Sayyidah Nafisah. Nah itu kalau kita orang Indonesia datang ke sana, kita mau masjid Husain yang dipenggal lehernya. Jadi masjid itu hanya menyimpan kepala saja. Kalau kita ke situ itu, maka adabnya itu kita mau ke Imam Syafi'i itu, kita nggak bisa langsung ke Imam Syafi'i. Jadi kayak zaman saya ini orang situ, orang Mesir, mungkin di Mesir lama beberapa tahun, berangkat pergi langsung ke Imam Syafi'i. Nggak nyampe keliru terus muter, sehingga dia ditegur. Maka Sayyidah Nafisah dulu ke Sayyidina Husain baru ke Imam Syafi'i. Diikuti Sayyidah Nafisah, ke Imam Syafi'i itu mudah sekali. Itu saya yang merasakan langsung. Nah, di sana itu banyak syarifah, ya, seperti hanya ada di Indonesia. Ini sebuah keteladanan ya, uswah hasanah ketika seseorang itu memuliakan ya, keturunan tersebut. Dia bilang kalau aku buka telanjang, dan kalau aku nggak beri, nanti aku bilang maaf pada Nabi Muhammad, bilang maaf kalau aku tidak memberikan. Ada yang sangat luar biasa pada orang ini, dan dia digantikan yang terbaik dan yang diberikan. Ya. Walau anna ya'lamu nasu yawma asyura min al-ittisal. Ketahuilah sesuatu yang dilakukan oleh manusia pada hari Asyura itu minal ittisal, mandi. Jadi kalau 10 Muharram pagi mandi.
Walau sisian jadi dan menggunakan baju yang baru. Wal iktihal menggunakan celak mata. Di Indonesia tidak lazim, sekarang ini tidak lazim. Tapi dulu ketika saya masih muda, saya masih kuliah di Yogyakarta, itu setiap hari saya pakai celak. Dari mulai lebih itu saya sudah biasa gunakan karena apa? Di zaman itu biasa laki-laki pakai celak mata, bukan sendok ya, bukan sendok. Celak mata itu batu hitam kristal yang ditumbuk halus, kemudian ditaruh di bulu mata yang paling bawah. Nah, sehingga kalau kita pakai itu adem di mata kita itu adem, itu namanya iktihal. Ya, jadi mandi pakai baju yang baru, iktihal menggunakan apa tadi bahasa Indonesianya? Celak mata. Watatayubi dan berwangi-wangian, wal ikhtidabi bil hina dan menyubir, ya menyubir rambut jenggot dengan hina. Hina itu daun yang dibuat seperti bubuk untuk menyubir rambut merah, ya merah atau kuning. Nah ini yang seperti saya pakai di henna. Dia ada yang sudah cair, ada yang masih bubuk, kasih air, diaduk lama-lama merah, kuning. Watabahal al-iman bil umum dan memasak makanan dengan biji-bijian. Artinya kalau di Indonesia cocok ya masak nasi, kalau di sana masak gandum ya biji-bijian. Wasolata raka'atin ya bid'atin madhuman. Wasolatu raka'atin bid'atin madhuman. Dan melakukan sholat beberapa rakaat itu termasuk bid'ah yang tercela. Jadi kalau Asyura jangan melakukan ritual sholat. Ya, jadi ada orang buat dia melakukan beberapa rakaat. Nah itu sholat rakaat di bid'atun madhuman. Melakukan sholat sunnah khusus pada hari Asyura adalah bid'ah yang tercela. Fasunnatu tarkata ina kullahu, dan sunnah meninggalkan yang kemudian keseluruhannya. Dia adalah yang hamdu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena yang demikian itu tidak dilakukan oleh Rasul, ashabu dan para sahabatnya. Walamma akun minan a'immatil harmani wa ghairuhu, dan tidak juga dilakukan oleh seorang pun dari 4 imam mazhab dan selainnya. Wa ma punya minan ahadithi fatihun mawdu'. Adapun yang diriwayatkan pada sholat Asyura itu dari beberapa hadis fatihun, maka hadisnya bohong, mawdu'un, hadisnya palsu. Wa amma ya'malu fi katsirin min al-buldani min iqamin qanadil katsirati fi layali ma'rufatin min as-sunnati bid'atun qawimatun munkar. Wa amma ya'malu fi katsirin min al-buldani, adapun yang dilakukan oleh banyak orang di beberapa negara min iqamil qanadil katsirati, dari membuat sebuah ya
hidangan-hidangan yang banyak wilayah ma'rufatin, ya pada malam-malam yang sudah ditentukan, ya minasana di dalam satu tahun itu tadi bid'atul qabihatul munkar adalah bid'ah yang buruk yang munkar. Wa faqalahuma likisabil fadali wa dinaril razali. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita untuk melakukan hal-hal yang utama dan menjauhi segala yang tergelincir yang salah. Nah, jadi kesimpulannya satu surat itu, malam surat itu, yang Asyura itu adalah membanyakkan sedekah, memberikan pertolongan kepada. Tidak ada ritual sholat, tidak ada ritual mungkin ini dan itu. Kalau di masyarakat Jawa, jadi saya 6 tahun di Yogyakarta, karena masih muda, kalau malam surat saya orang kritis, ikut dengan orang-orang pegawai. Kenapa? Yang namanya mahasiswa masih muda, jadi berdoa ingin tahu yang kuat. Saya orang kritis, saya orang ya orang kusum. Saya ke Pantai Barong dan beberapa tempat-tempat yang menurut mereka itu adalah ritual yang dilakukan dari nenek moyang. Mereka semua muslimah. Kalau saya ya untunglah nggak mati saat itu karena memang bukannya saya bukan pelaku. Saya mah anak muda yang senang aja lihat yang aneh-aneh karena saya dari Jakarta. Nggak ada ritual itu di Jakarta, jadi itu seperti Rebo Pungkasan. Rebo Pungkasan itu artinya Rebo terakhir, ya. Itu orang yang berat dari pinggir kali ke kaki yang lagi berat. Kemudian perempuan itu mengangkat kainnya, mengangkat roknya. Saya simpukan, saya mau itu, tapi saya benar aja melihat wanita cantik angkat bajunya. Dan dulunya saya nggak mati. Itu yang saya tahu. Jadi bukan kata orang, bukan cerita, tapi saya memang ikut dalam prosesi itu, dalam laku yang dilakukan, yang cuci, keris dan lain-lain, termasuk anak-anak muda yang memakan mushroom. Mushroom itu kotoran sapi dibikin adonan, ya, dikasih air, dibikin nyemok gitu, dibikin itu 1 bulan 2 minggu itu dibikin. Nanti keluar jamurnya itu seperti toge keluarnya. Nah itu yang dipanen, jamur itu dipanen. Ini mushroom ini dibuat telur dadar dengan telur di dadar. Nah, malam Asyura itu sambil ngopi makan mushroom. Itu yang saya udah dikasih tahu dulu, ini nanti ketemunya yang orang tidur. Kalau sudah ketemunya yang orang tidur, yang suka dia boleh hubungan, boleh jima. Kalau begini, mahasiswa semua teman-teman saya maka. Tapi karena saya walaupun
yang begini tetap saya nggak mau. Jadi saya nggak mau. Jadi kalau ditanya apa rasanya, saya nggak tahu. Ketika dia bilang nanti sedikit pusing, ya, nah kalau sudah banyak mabok, nanti ada pergi. Itu malam Asyura di Yogyakarta dan sekelilingnya. Ya, bukan kalau saya melakukan. Nah, bukan itu memperingati Asyura, bukan itu. Bid'ah, salah. Termasuk ibadah saja, sholat, mengumpulkan orang, bikin dua itu disebut dengan bid'ah atau bi'ah. Pembidaan yang dulu membawa palsu hadisnya yang menyatakan tentang ritual di bulan, ya, di bulan Asyura, ya, dalam di berapa 5 baru kaji ada baru fi bayanil kaji. Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Diwajibkan bagi manusia oleh Allah untuk melakukan haji ke Baitullah, al-bait, Baitullah. Siapa? Man istata'a ilaihi sabila, orang yang mampu baginya perjalanan. Biwijdan dzali, dengan adanya bekal, warahilati, kendaraan. Jadi kalau kita mampu tapi Indonesia belum membuka diplomasi dengan Saudi sehingga tidak ada pesawat yang sama, maka tidak wajib. Nah, orang Indonesia rahilahnya sudah ada, hubungan kedaulatannya ada, kendaraannya banyak. Ingat, majlis atau ailes tadilah adalah azan bekal. Fadilan al-dainin, melebihi dari hutangnya. Artinya kalau mau berangkat haji tapi punya hutang, nggak boleh berangkat haji dan bukan hutang. Sekarang haji disuruh hutang. Dana talangan haji itu maknanya berangkat haji bayar hutang berapa? Ya, kalau dia membayarnya. Pada kitab-kitab dikatakan fadlan an-dainin, melebihi dari hutang. Jadi ulama-ulama fuqaha mengatakan hutang boleh apabila hutangnya tidak lebih besar dari aset yang dipunyai. Haji berapa? 55 juta. Tapi dia punya mobil, punya rumah, maka boleh berhutang untuk haji, itu boleh. Walaupun dia tidak wajib berhaji karena belum mampu, tapi boleh. Ya, jadi hukumnya berubah. Dan itu sudah ittifaq ulama diperbolehkan. Yang dimaksud dengan fadlan ad-dainin ini maknanya kita punya hutang dengan tetangga, orang itu butuh dengan bayaran kita, tapi kita pergi haji, itu yang bagus. Tapi kalau hutang fasilitas, hutang itu memang dibuat proyeksinya, diproyeksikan oleh bank, maka itu diperbolehkan. Tapi mutasawwifin tidak mau memanfaatkan karena dianggapnya menghalalkan. Ya, itu perbedaan. Wa munajin
man yadurru daraban wa iyaban. Jadi dari ini satu fadlan wa mu'ajib, biaya-biaya man yadurru, orang yang wajib dibiayai, daraban wa iyaban, berangkat dan tidak pulang. Waktu dia berangkat, dia pulang, berapa orang yang ditinggalnya, maunahnya berapa yang wajibnya? Istri 1, anak 4, ada pembantu, ada ibu di situ, namanya anak, dia mesti cukupkan dari mulai berangkat 43 hari sampai pulang cukup baru boleh. Bila tidak ada utang, tidak ada kendaraan, tidak ada ya kecuali bayar utang ya atau biaya untuk orang yang itu bersama kita, ibadah haji tidak boleh. Bila tidak penuhi baru aman. Wa akhirnya syaitani an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam. Ala dzikrillahi tatma'innul qulub. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. 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 Allah, 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 Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. الفاتحة إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وجميع أولياء الله وأصفياء الله، خصوصا سيدنا العلويين وأولياء الله أجمعين، ثم إلى أرواح مسيح الذكر والتوحيد
السيد عمر بن عيسى قرب وهذا مرضني وسيدنا حبيبي عمر بن عبد الرحمن العطاس وشعب بن عبد الله باراس والحبيب عيسى بن محمد البرشي والحبيب علي بن حسن العطاس والحبيب علي بن حسين العطاس وشيخ أحمد بن عبد القادر البرشي وشيخ محمد بن أحمد مشموس وشيخ المعلم محمد الشافعي الألامي وشيخ عبد الكريم مرزوقي وجميع مشايخ الذكر والتوحيد أينما كانوا وهلت أرواحهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويحيينا على لا إله إلا الله ويتوفانا عليها ويحققنا بأمرها ويمسكنا طرائقها ويجعلنا من عواصها بها ومن الذاكرين الله كثيرا بخير وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد للغفور بالعدل في الغرور والفرد في الأمور وحقاقة الأمور والصلاة الله دواما وسلامه تماما على من يجيء إماما ولأنبياء ختاما وعلى الآل الكرام والصحب كالنجوم في بلوة المرام العرب والأعجام يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وإننا أسرفنا وعلى الله أشرفنا فتب علينا توبة اغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فلو وجودا منا لا بابتسام منا بالمصطفى الرسول نظام كل رسول صلى وسلم ربي عليه أنت الحبي وآله وصحبه بذاك طش الصحب والحمد لله بالبدء والتنام